والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى رب والده اهدنا سبيل الهدى الإسلام والده جعلنا كذلك من هدى الرشاد شيخنا بن محمد محمود بن عبد الرحمن شيخنا بن عبد الوهاب بن عبد الصمد شيخنا بن محمد محمد بن أنصار شيخنا بن جمال بن شفيع هذا شيخنا بن علي زين بن محمد زين شيخنا بن جمال موسى زين محمد بن علي عباس المالك الفاتحة. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نفع به وبعلومه في الدار آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بل إن حضت الهمة فيها إلى الله وصار بها مستعينا به بالقدوم عليه. Yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang sudah memasuki bagian-bagian terakhir. Kita masuk bagian di mana Ibnu Sakandari pernah menulis surat kepada orang-orang yang ingin berusaha berjalan di suluk tasawuf, jalan-jalan tasawuf dalam rangka menemukan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 minggu yang lalu kita sudah sampaikan kata Imam Ibnu Sakandari, orang-orang yang ingin menjalankan jalan orang-orang tasawuf harus meninggalkan dunia, tidak terikat lagi dengan dunia, sehingga falam yattakhidh hawaman wala ja'alaha sakana. Dia tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggalnya, sebagai tanah airnya. Dia juga tidak menjadikan dunia ini tempat tinggal seperti dia memiliki rumah yang indah. Kalau bahasa hadis Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah Anda di dunia seperti orang asing, seperti pendatang, atau ambil sabil, atau sekedar numpang lewat di dunia ini. Sebab semua kita akan pulang kampung, dan kampung kita adalah akhirat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendatang di Jakarta itu yang penting ada tempat untuk tidur, makan juga nggak usah banyak-banyak. Yang terpenting ada duit transfer, bikin rumah yang bagus di kampung. Nanti ketika pulang kampung, rumahnya bagus, sawahnya lebar, ternaknya banyak, ada. Jangan jadi pendatang semuanya dibeli, mobil dibeli, padahal kalau punya garasi terkena denda 2 juta ini kalau di Depok. Nah, kalau itu sudah bisa, maka langkah selanjutnya kata Imam Ibnu Sakandari, bal in hafal himmatu fiha ilallah, bahkan semangatnya hidup di dunia itu pihak pada di dunia ilallah, hanya menuju Allah, karena dia sudah terbebas hatinya dari dunia, maka apapun aktivitasnya Allah. Nah, jadi mau urusan akhirat atau urusan dunia, tetap palingnya ke Allah. Bisnis Allah, berpolitik Allah, sholat yang ditanya gitu ya, Allah. Bahkan ada postingan, ada seorang mu'alaf di Jawa Tengah itu yang membuat sebuah rumah makan dengan tulisan makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Ada postingan makan sepuasnya, bayar seikhlasnya.
Kenapa? Sebab yang penting Allah. Tugas saya itu adalah memberi makan orang-orang yang lapar. Tugas orang yang kaya adalah membantu orang-orang yang lapar. Maka biasanya dengan semacam itu ada orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah. Makan justru biasa saja, tapi bayarnya luar biasa. Di pala kita ini kan nyambung, masa makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Tapi ternyata orang ini sanggup membuat 9 cabang rumah makan model kayak ini. 9 cabang. Ada yang hitung-hitungan dia makannya cuma sekitar 30.000, tapi bayar 100.000. Ada yang hitung-hitungan dia makannya paling cuma 15.000, tapi bayar 50.000. Ada juga yang memang makan sekenyangnya, bayar kagak sama sekali. Ini pasti orang yang memang butuh dengan makan. Maka dia bikin rumah makan itu, silakan makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Yang penting Allah. Ini udah ada yang ngerjain dan sukses. Udah ada yang ngerjain dan sukses. Maka hidupnya itu bisnis Allah. Bisnis itu bisnis Allah. Ada lagi cerita, kalau dari dengar suaranya sih orang Sunda, sebab ngomongnya pakai akang-akang gitu. Dia cerita dia motivator perubahan dalam kehidupan ini. Motivator perubahan, dia bilang, saya pernah punya hutang 8 miliar yang saya tidak bisa bayar. Tapi justru saya bisa bayar dengan digempur dengan sedekah yang kalau dia hitung itu ada 7 sedekah yang luar biasa. Yang pertama sedekah pagi hari. Kenapa sedekah pagi hari? Sebab hadis mengatakan ketika pagi hari itu ada 2 malaikat turun selalu berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan khalafa. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang hari ini bersedekah. Ya Allah, hancurkan harta yang hari ini ada orang yang pelit tidak mau sedekah. Kapan malaikat itu turun? Pagi-pagi. Ini hadisnya soalnya. Kalau pagi-pagi itu kata malaikat yang berdoa, kalau di Rawabaya hari ini ada yang sedekah, ganti ya Allah sedekahnya. Kalau hari ini ada yang pelit ya Allah di Rawabaya, hancurkan hartanya. Malaikat itu. Maka dia bilang ada sedekah namanya sedekah pagi-pagi. Tiap hari. Cuma kalau pakai teknisnya gampang deh ya. Ibu-ibu ke pasar beli sayur asem, jangan sebungkus 2 bungkus, yang sebungkus mampir ke rumah tetangganya. Bisa itu. Bapak-bapak minasi dulu, jangan sebungkus 2 bungkus mampir ke rumah tetangganya. Bisa itu mah. Teorinya, ngerjainnya yang nggak bisa ya. Nah betul. Dia cerita panjang lebar. Sampai pada kesimpulan dia bilang setiap hari Jumat kalau bisa sedekah nasi bungkus. Kenapa nasi bungkus? Dia bilang saya pernah ketemu ketika saya nginap di sebuah hotel oleh panitia di salah sebuah hotel. Ada ketika saya memberikan motivasi itu ada seorang tua yang dengan penampilan seadanya sederhana ingin ketemu saya, pengen ngobrol, minta diajarin bisnis katanya. Setelah selesai malam dia datang lagi ke lobi hotel, saya ditelepon sama panitia, Akang ada yang mau ketemu katanya. Ketika ketemu turun itu di bawah orang yang tadi pengen ngobrol kan. Jam berapa? 10:30 malam. Ngobrol-ngobrol di lobi sampai ada pertanyaan, gimana Kang hotelnya bagus enggak? Oh bagus, kamarnya luas bos, alhamdulillah. Kita makan Kang keluar makan. Mampir dari sebuah di restoran. Ngobrol, kemudian ditanya, Bapak ini dulu pernah sekolah di mana? Oh, saya dulu pernah sekolah di Mesir, Al-Azhar. Yang tadi berpakaian sederhana. Oh, hafal Quran dong? Ya alhamdulillah, 30 juz. Lalu Bapak usahanya apa? Alhamdulillah Kang, saya punya beberapa rumah makan, termasuk yang kita sedang makan di sini. Ini rumah makan saya. Ada juga beberapa hotel yang akan tidurin tuh di yang saya tanya itu hotel saya. Salah satu kerjaannya adalah sedekah Jumat dengan nasi bungkus. Kenapa nasi bungkus? Silahkan dibuka katanya beberapa kitab Fadilatul A'mal. Kalau ada seorang istri, jadi kita pokok dulu ya. Kalau ada seorang istri yang memberikan makan kepada suaminya, kebaikannya bukan satu piring, tapi setiap satu butir dari nasi yang diberikan. Setiap satu butir dari nasi yang diberikan kepada suaminya, yang dia masak buat anaknya, buat keluarganya, mohon maaf teman-teman yang memberikan kepada fakir miskin, itu setiap butir nasi yang akan menghasilkan kebaikan. 1 bungkus berapa butir nasinya? Pas 100 bungkus berapa butir nasi?
itu bisa menjadikan orang punya hotel dan punya restoran, sedekah itu. Maka hidupnya ke Allah, Allah, Allah. Nah, bahkan ketika musibah terjadi, Allah. Banjir kemarin banjir. Allah. Banjir itu kan Ustaz, kalau ditanya Ustaz, menurut Ustaz tuh banjir biasa aja banjir. Kamu memang dari dulu bisa banjir. Pokoknya kan jalan-jalan, pendongkelan setiap tahun. Jadi udah profesional orang pendongkelan mau banjir. S3 banjir itu ada di pendongkelan. Jadi kalau ada orang yang kebanjiran dan sedang tuh nganjut kasurnya, itu baru SMP ilmunya di banjir. Di kampung saya sudah ada pun itu kasur kan yang nganjut. Kenapa? Udah terlalu profesional sama banjir. Karena hampir tiap tahun dulu banjiran. Maka saya sering bercanda tuh, kampung saya dulu pernah ada yang meledek, ya Haji Pulai mah kampungnya jangan hujan, langit batuk banjir. Saya bilang, ini kan kalau pakai bahasa tukang ngaji, biasa aja banjir, nggak usah lebay-lebay amat gitu mah banjir. Kenapa? Zaman Nabi Sulaiman, kerajaan Sabah udah ada banjir. Sayyidul Alim itu di Al-Quran disebut banjir. Apa zaman Nabi Sulaiman air tanah resapan udah pada kagak ada? Kapan Nabi Sulaiman bangun kontrakan? Kapan Nabi Sulaiman baru bangun hotel? Apa zaman itu kagak ada sawah, kagak ada hutan? Waktunya banjir mah banjir aja. Zaman Nabi Nuh banjir. Apa pada saat itu sampah pada mampet? Apa saat itu banjir aja? Zaman Nabi Sulaiman banjir, zaman Nabi Nuh banjir. Bukan itu masalahnya. Masalahnya nih, kalau sekali lagi ini pakai ilmu tukang ngaji. Ini kan kita ngaku-ngaku beriman sama Allah. Ngaku. Bapak tahajud itu pengakuan, ya Allah saya beriman kepada Engkau ya Allah, ini saya tahajud. Ini kita ngaji, ya Allah saya beriman, ini saya ngaji. Ya Allah saya beriman, ini saya sholat subuh berjamaah. Itu pengakuan kita. Persis kayak ada orang dari mana-mana ngaku-ngaku, gua kan ustaz. Dia ngaku, kalau orang ngomong, coba suruh jadi imam, coba ustaz bener apa bukan sih? Kan begitu. Jadi imam. Ternyata badannya berantakan, mampir dua ekor. Yang lain boleh. Cuma ngaku. Maka ketika kita tahajud, Allahu Akbar, ya Allah saya beriman, kata Allah siap. Ketika mengikuti jamaah ya Allah saya siap. Ketika puasa Ramadan saya Allah saya beriman siap. Coba gua uji iman lu dikit. Dicorek langit tuh, habis digempur malam-malam pakai petasan, serangan balik pagi-pagi. Karena ada tulisan tuh begitu tuh katanya. Langit tuh serang malam-malam pakai petasan. Akhirnya serangan balik dari langit kayak turunan dari keseleh jangan. Diuji, coba yang pada tahajud gua uji aja sama banjir, coba masih tahajud enggak? Tuh. Coba yang pada duha ibu-ibu pas banjir duha enggak? Coba yang suka sholat jamaah ketika banjir jamaah enggak? Coba yang rajin sembahyang Jumat ketika banjir jamaah enggak? Coba yang selama ini ngaku sabar ketika banjir maki-maki orang apakah enggak? Ternyata maki-maki orang. RT domelin, RW domelin. Mana bantuan? Bako. Gubernur bagaimana sih gubernur habis gubernur di mana? Biasa aja, banjir dari zaman dulu gak ada. Kakak emak saya dulu mah waktu banjir tahun 70-an waktu belum pada lahir kayak gitu. Tuh banjir, ikan betik banyak, orang masih ada sawah, masih ada kebun, masih ada sawah, masih ada kebun, banjir. No, sekarang Jawa Tengah lagi dihantam banjir no, Demak banjir no, Surabaya banjir, sawah yang merendam. Apa bukan resapan air itu? Ini sebenarnya ingin mutik kita ingin mutik nih. Maka orang-orang yang jalan menuju Allah itu ketika banjir seperti orang yang membawa beras satu karung, tapi dia paham bahwa di dalam karung itu ternyata ada emas 1 kilo. Coba, ada orang yang membawa beras 1 karung berat, tapi dia tahu di dalamnya ada emas 1 kilo. Jadi berapa penting beras? Kita sayangnya baru paham bahwa beras 1 karung, kita belum paham di dalamnya ada emas
1 kilo. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa perhitungan. Orang ketika banjir sanggup berkata, innalillah, kita ini kan kepunyaan Allah, langit punya Allah, bumi punya Allah, air punya Allah, suka-suka Allah, sabarin aja, besok juga kering, kayak baru-baru aja banjir. Kalau banjir lu nyari air ke TSI, berenang, bayar lagi. Subhanallah. Nih orang kalau hidup menuju saat itu musibah pun musibah itu seperti orang membawa karung, dia paham betul di dalamnya ada emas 1 kilo, maka menjadi tidak berat berasnya sebab ada harapan karungnya itu, dan memang ada. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Siapapun yang sabar akan diberikan pahala yang tidak diperhitungkan nama Allah, dikasih itu sabar. Nah, baru banjir aja Tuhan udah ngomelin. Hujan lagi tuh. Siapa yang hujan? Allah. Ngomelin Allah. Hujan lagi. Parah. Allah Akbar. Nah, di mana begitu? Itu sebenarnya yang ngaku-ngaku kita itu harus dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menjalani jalan salib ini menyenangkan Allah, apapun menjadi sesuatu mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih Allah dikasih banjir. Karena saya ngerasain juga sembahyang dalam keadaan kedinginan. Begini ya Allah. Ya Allah, terima kasih dikasih banjir. Akhirnya ngerasain juga saya makan nasi sama mie sama telur bungkus, nasi bungkus. Begini rasanya. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Tuh orang sakit siap menuju Allah, sehat siap menuju Allah. Subhanallah. Nih, kalau udah nggak terikat sama dunia, kenapa nggak terikat? Andai pun mau mati, jangan mau kembali kepada Allah. Kagak banjir ada yang mati? Ada. Banjir ada yang mati? Ada. Kagak banjir utang lunas? Kagak. Banjir utang lunas? Makin kagak. Sama aja sebenarnya. Situasi banjir dengan tidak banjir sama aja. Yang kita khawatir apa? Kalau banjir ntar gua kagak makan. Kalau kagak banjir ada nggak orang yang kagak makan? Ada. Bukan kita doang, ada. Nah, ada yang bilang saya mau banjir ya Pak Ustaz, yang penting lampu nyala, air nyala. Waduh, diri udah gak pernah tapi seru banjir lampu nyala, air nyala kurang seru. Ibarat film mah ya nggak ada mantep-mantepnya itu. Justru yang intinya itu lempengan itu. Kalau film itu intinya ketika air naik, lampu mati, air kagak ada. Itu yang mantep tuh. Ketika itu doa makbul, posisinya terdesak. Subhanallah. Nah, ada orang-orang kebetulan aku ketika itu saya berdoa cuma. Jadi dia udah di lantai 2, saya dipikir nggak bakal naik air. Ketika di lantai 2 makin naik. Wah, dia punya ada 5 anak. Gimana caranya? Akhirnya udah butuh nih berdoa sama Allah, keluar rumah. Ada orang bawa perahu karet lewat. Bang. Ngapain? Saya mau evakuasi anak saya bisa. Oh bisa. Ada berapa? 5. Ntar saya panggil teman saya. Itu dia bilang kebetulan doa lu mustajab. Kok bisa? Pokoknya kau terdesak doa mustajab. Dari zaman dulu Nabi Musa belah lautan itu udah terdesak. Nabi Ibrahim kami kebakaran itu udah terdesak. Emang kita udah bayangin kan, rata-rata sejarah mencatat doa orang yang terdesak itu makbul. Maka jadilah hidup kalau mau doa mau dimustajab, sering-sering hidupnya terdesak, makbul. Ini yang kita kagak mau itu dia. Jadi akhirnya kita tidak pernah merasakan bagaimana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak merasa nikmat ketika doa kita dikabulkan oleh Allah, sebab situasinya kita nggak mau. Jadi nggak usah makhluk apa-apa. Yang penting ada terdesak. Subhanallah. Nabi Yunus ditelan ikan itu udah terdesak, udah nggak ada lagi.
hajar, dikasih air zam-zam, terdesak semuanya. Nabi Muhammad menang perang Badar 313, terdesak. Perang Khandaq, terdesak. Coba perang Hunain yang orangnya banyak, waktu bubar dulu tuh karena merasa lebih banyak. Maka kata Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak yang sedikit mestinya kalah tapi bisa menang dengan izin Allah. Doanya. Nah, jadi ini jalan salib, orang-orang yang menuju kepada Allah. Nikmatnya doa terkabul ya begini, harus ada situasi semacam ini. Jadi kita ngerasain doa mustajab, doa ini nikmat. Besok berdoa. Ternyata mau gak makan dari pagi, besoknya gak ngapa-ngapa, kuat juga gue bayangin dulu. Lalu biasanya gak kuat, bukan, emang Allah berikan kekuatan ketika terdesak, bersyukurlah. Kita kadang-kadang sinyal ini kurang nampak gitu, sinyal itu yang ibarat kita tuh negatif tinggi, jangan rumah gua subur, orang banjir, sudah pengalaman. Kalau betul, maka balil hafdal khidmatu biha ilallah wa sara fiha musta'inan bihi bil hudumi alaih, dan jadilah dunia ini menjadi penolong dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini sarana menuju Allah. Saya ulang, sarana menuju Allah, bukan sarana menjauhkan diri dari Allah, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ada rezeki yang kelihatan tuh sedekah, ada rezeki yang kelihatan tuh zakat, ada rezeki yang kelihatan tuh infak, ada rezeki yang kelihatan tuh membahagiakan orang lain. Karena dengan pemaksaan semacam itu dari dia merasakan bagaimana nikmatnya sedekah, nikmatnya sedekah. Kalau baca bukunya Jalaluddin Rumi, Fihi Ma Fihi, dia bilang begini, manusia itu ibarat busur panah yang dipegang oleh tangan Allah. Maka suka-suka Allah mau diarahkan kemana nih busur panah. Cuma sayang manusia lupa. Manusia cuma tahu ketika diberikan sasaran kemana oleh Allah. Jadi orang susah, nyesel. Susahnya nyari Allah. Dia lupa bahwa dia dipegang oleh tangan Zat yang Maha segala-galanya. Dia tuh dipegang oleh, ketika dipegang itu siapa yang pegang nih? Anda tuh dipegang oleh Allah. Mohon maaf ini jangan diambil mentah-mentah. Maka orang yang udah kayak gini nih, yang udah segala macam itu, ditaruh di mana aja, hatta sehingga misalnya satu saat dia terlambat sembahyang jamaah atau dia telat sembahyang, sama dia biasa-biasa aja. Tapi tolong dipahami, jangan dipahami mentah-mentah. Ini yang kadang-kadang ngaji tasawuf salah pemahaman di sini maksudnya. Saya pernah digugat, diberhentiin sementara ngaji di rumah sakit Cengkareng. Yang ngaji itu dokter saraf, ada dokter ini, dokter itu. Ketika menyampaikan begini-begini ini, saya bilang, orang kalau udah sampai tahapan hakikat, udah nggak berdoa. Sama dia yang penting doa, orang tua tahu sih yang mau apa, ngapain minta-minta. Dia bilang banget. Allah tahu yang kita mau apa, yang kita butuh itu apa. Andai kan dia berdoa untuk menggugurkan kewajiban doanya pun yang diajarkan sama Allah. Di mana? Di Al-Qur'an. Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna yang tadi dibaca dulu juga Rabbana srif 'anna. Itu doa-doa. Enggak kayak kita kan doanya. Ya sekali lagi kalau kita kan doanya begitu. Ya Allah, banjir enggak apa-apa yang penting banyak ya Allah. Nah, saya pernah jalan sambil jalan ada sambil ngobrol begitu. Saya bilang mana banjir, mana lampu mati, mana air mati, ada yang nyaut, mana duit habis. Oh, sulit. Nah, jadi orang kalau sudah pada tahapan itu tuh dia diletakkan dimanapun. Karena bagi dia bukan soal ini sasarannya kemana, tapi yang indah itu ketika kita dilepas oleh tangan Zat yang Maha segala-galanya. Kenapa Allah harus arahkan khusus ini ke berbagai macam tempat supaya dunia ini tetap berjalan, dunia ini tetap beredar. Nah, kan seperti saya bilang, kalau serawa buaya jadi ustaz semua, siapa yang mau ngaji?
Ustaz semua berantem bisa. Yang satu ngaji kata Ustaz satu, ngalah padanya tuh begitu. Nah, ini kalau di rombongan semuanya jadi orang kaya, mau ngajak kedatangan siapa? Kita nggak bisa mati pelan-pelan kita kalau Surabaya semuanya kaya. Mohon maaf pagi-pagi jadi sarapan udah nggak ada tukang nasi uduk. Tukang nasi uduknya kaya. Ustaz juga pada berhenti kali ngajar. Ustaz ngaji buka, ngaji ngobrolin buru-buru malah lebih banyak. Maka saya kadang-kadang kalau di ceramah tuh suka bercanda sama jamaah. Makanya kalau jadi ustaz harus miskin, nggak bisa ustaz kaya. Yang kaya itu kiai. Kalau kata Nabi, Allahumma fakirin mu'allimin wa aghnil ulama, Allahumma aghnil ulama wa fakirin mu'allimin. Ya Allah, kayakan ulama, miskinkan para ustaz. Iya. Kalau ulama itu tahapannya tadi itu sudah tahapan salih. Sebelum jadi ulama jadi ustaz dulu. Udah pontang-panting hidup segala macam, udah nyaman hidupnya jadi kaya mau. Maka dia mau kaya mau kagak ngajar istiqomah. Bahasanya gua ngajar amplopin kagak ulama, tugas gua mau ngajar. Gua buat baju mat, gua amplopin mau kagak bodoh. Tugas gua mau baju mat. Gua mimpin tahlil mau diamplopin kagak kayak tugas gua. Enggak ada. Kalau ustaz mah baru mulai, masih goyang hatinya. Nah, tahlilan basicnya satu proses, satu dulu basic gitu. Maka kalau ustaz kaya, berhenti aja. Nah, maka ustaz itu suruh miskin. Maka teman-teman kalau jadi ustaz siap-siap miskin. Ntar kalau jadi kiai baru kaya. Maka saya bercanda, besok panggil gue yang ustaz ya, biar kiai. Kaya. Oh, sulit. Nah, jadi sekali lagi, orang-orang sekali lagi yang mau menjalankan ke jalan salih ini, menjadikan dunia penolong dia menuju Allah. Semangatnya itu Allah. Semangatnya Allah. Jadi ngapain aja? Allah. Ngapain aja? Allah. Sampai melihat orang kafir sekali di matanya Allah. Makanya kalau nolongin orang itu nggak nanya agamanya apa. Jangan cuma itu, jangan nggak begitu. Jangan mohon jangan. Nggak ada agama ditolongin aja. Kenapa? Allah. Yang penting Allah pilihan. Subhanallah. Memang agak berat. Subhanallah. Ya saya mungkin dan kita semua masih berat itu. Bahwa di hati juga Allah berat. Semalam saya ceramah bareng sama Bang Madid Musyawarah. Maulid manggil satu saya, satu Bang Madid Musyawarah. Si Kubil. Iya, lama saya si Kubil ceramah apaan? Nah, akhirnya mau karena dia minta duluan, ada lagi acara 2 kali di Bekasi dan di Bogor. Saya terpaksa juga dengerin si Kubil ceramah. Kalau pakai ilmu ini kan hati saya nggak boleh. Hati saya nggak boleh macam-macam. Tetap aja melihat bahwa itu makhluk. Apa yang dia omongin dalam rangka mencari karunia Kalau bahasanya nih, dia ngomong apapun kan saya kagak bayar dia, tinggal dengerin doang sih berusaha. Tapi tetap aja kan Bapak-bapak coba, kalau maulid manggil si Kubil di sini coba. Dia belum ceramah, bapak udah panitia si Kubil Jepang. Memang Habib udah habis. Memang Kiai nggak ada lagi Kiai. Harusnya nggak boleh itu harusnya, tapi hati kita tetap aja. Emang susah. Tugas saya kan di sana cuma ceramah. Jadi kalau saya ceramah aja, nggak usah mikirin orang lain. Ceramah mestinya tetap menghormati orang. Makanya ada orang yang bilang begini, husnuzon aja, kan ada tidurnya orang maksiat itu ibadah. Orang tukang maksiat itu tidur jadi ibadah. Sebab kalau kata tidur jadi maksiat, gara-gara dia tidur dia meninggalkan maksiat. Maka orang yang sering berbuat maksiat kalau dia tidur itu ibadah. Jangan dibangunin suruh ngaji, jangan. Bukan ngaji kali bikin maksiat. Kan jadi beda nih posisi. Mazhabnya jadi beda.
Nah, kemarin waktu khutbah Jumat itu saya ngangkat cerita tentang Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Syekh Fakhruddin Ar-Razi dikenal Imam Ar-Razi satu saat berkunjung ke Baghdad, disambutlah oleh orang Baghdad dengan kehebohan kalau zaman sekarang. Persis kalau ada di YouTube itu seperti Ustadz Abdul Somad sampai wah luar biasa. Ada nenek-nenek bersik-bersik keluar dari rumah nanya sama orang, "Bang, ada apa nih?" "Ini ada ulama besar datang ke kampung kita, berkah kampung kita ini." "Siapa?" "Imam Ar-Razi." Kata nenek, "Ar-Razi itu siapa?" Ar-Razi itu nenek-nenek nyai yang berhasil menemukan 1000 dalil untuk menyatakan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu ada, bisa kita yakin dengan 1000 dalil yang diterangkan oleh Imam Ar-Razi. Senyum itu nenek. Kata nenek, "Oh, berarti Ar-Razi pernah 1000 kali ragu tentang keberadaan Allah sampai menemukan 1000 dalil. Berarti dia pernah 1000 kali ragu." Masuk lagi dulu nenek sampai ke kuping Imam Ar-Razi. Kata Imam Ar-Razi, "Allahumma ja'al iman ke iman Majus." Ya Allah, jadikan iman kami seperti iman nenek kami. Tuh, orang bisa kayak saya. Ustaz Pulai bisa baca kitab, tahu? Berarti dulunya dia pernah bego, nggak bisa baca kitab. Ya, dia bisa baca kitab. Berarti dulunya dia pernah bego dia. Dia pernah agak paham terhadap kitab kuning, maka dia belajar, dia bisa. Tapi dia pernah punya posisi yang dia tidak bisa. Nah, orangnya sekarang santun. Oh, berarti dulu brengsek. Sekarang berarti dulu brengsek. Nah, saya ingin mengatakan ketika kamu Jumat, ternyata kadang-kadang kita dapat ilmu sabar bukan dari ustaz, bukan dari kiai, bukan dari orang yang hafal Quran, bukan dari ustaz, tapi orang yang sudah lama hidup miskin, sanggup tersenyum, sanggup ibadah, sanggup husnuzon dengan Allah. Kita bergaul, ya Allah, ya kayak gini, bisa ya gitu. Akhirnya kita ngaji sama orang, sama teman kita. Kita ngaji sama sahabat kita, bukan sama ulama. Kalau ibu ustazah, waduh, ustaznya ngajarin sahabat, lakinya kawin lagi kurus ustaznya. Lakinya kawin lagi kurus ustaznya. Ngapa ustaznya? Gue belajar sabar, kalau sanggup ini terus. Subhanallah. Jangan-jangan kita tawakal itu, belajar tawakal bukan sama orang yang sering khutbah Jumat, bukan sama yang sering ceramah, tapi yang kebanjiran rumahnya kelelep, tinggal di kolong jembatan itu dengarin itu banyak banget itu. Tapi masih sempat senyum, tertawa, ibadah, cerita sama temennya sambil ketawa. Gua buang air, gak ada air buat tembok, waduh gimana nih, ketawa. Habis itu wudu sembahyang, Allahu Akbar. Ditanya, "Bang, emang rumah gua ke Lembu, tinggal loteng doang gua mau kelihatan." Coba lu bayangin, ngomongnya senyum-senyum aja. Rumahnya tinggal loteng doang, senyum-senyum. Di belakang baru spring bed ngambang doang, benar itu spring bed gua ngambang. Allah. Nah, jadi jangan merasa sombong, jangan merasa akhlak gue jadi. Dalam segi ilmu ustaz kiai hebat karena otaknya yang menyimpan, tapi kalau turun ke hati belum tentu. Jangan-jangan orang awam lebih hebat. Nah, dan yang pertama ya, jadi kita diajarkan oleh guru kita Ibu Abbas Sakandari, jadikan dunia ini menolong kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang syarat-syaratnya kalau bahasa iklan SMK berlaku, ya, syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuannya udah duluan. Selama hati kita masih terikat dengan dunia, agak berat ini menjalankan. Selama. Nah, ada di samping rumah saya orang motornya tenggelam. Dia bilang, bayar tuh satu jalan, satu motor berapa duit? 2 juta mah habis dulu. Tapi mendingan habis 2 juta Ustaz daripada kita yang nganyut. Daripada kita yang nganyut, mendingan motor. 2 juta mah kita minjem-minjem, punya duit ketemu.
besok kita jadi usahawan. Enak aja. Saya pernah cerita menyebut orang haji mau Zaid Mursyid, sendalnya baru, sembahyang di masjid rumah sakit pinggir jalan tol. Nah, hilang sendal. Nggak mati kita ada rasa malu, rasa kasihan. Kenapa sendal rusak? Sendal buahnya dari mana? Sendal rusak, cari sendal buahnya, sendal rusak ya. Setengah mati kita mau beliin, dia jalan aja itu kayak Mursyid. Caranya, Ustaz, ini kan biarin aja boleh sendal. Kalau kaki kita yang hilang, bukan sebenarnya yang agak baru itu Ustaz. Itu ada orang mulai pengen punya sendal kayak Ustaz, mungkin duitnya nggak ada atau tokonya jarang kemudian Ustaz bawain tuh dia bawa beda sendal sudah kita beli lagi bisa sampai enggak kecuali kaki kita yang colok enak. Itulah ya Allah. Kalau ketemu orang itu sudah, gua kapan bisa nyantai aja punya. Nah, ini baru punya sendal baru aja sebagai kantong plastik. Kalau kantong plastik kalau ke depan, oh serius. Nah, selanjutnya, famazalat matiyatu azmihi wala yuqarru qararuha ila an anahat bihadratil qudsi wa basatil unsi. Famazalat maka senantiasa terus menerus matiyatu azmi, kendaraan semangatnya menuju Allah terus nggak pernah berhenti. Jadi pokoknya apapun yang dia hadapi, apapun yang ditemukan, apapun yang dia jalani itu Allah, Allah, Allah. Disakitin sama orang Allah, jangan gua Nabi Muhammad aja yang kekasih Allah masih disakiti. Siapa sih gua? Mana itu? Nabi Ibrahim sampai dibakar, gua boleh tabok doang nyantai. Nabi Ibrahim dibakar, gua boleh tabok doang. Motor gila, baru motor gila. Nabi Ibrahim anaknya disuruh potong, dipotong aja. Tak ada gantinya jauh lebih baik. Allah, Allah. Mu'allim Syafi'i Hadani pernah diceritakan oleh guru saya Ibnu Yamin itu pernah mau berangkat ngaji, di depannya ada layar tancap. Jadi orang mengambil layar tancap zaman dulu masih terbesar layar tancap sama dangdut zaman dulu. Kalau zaman sekarang layar tancap udah masih terkecil. Kalau dulu tuh kalau yang layar tancap cokekan itu gimana? Cokek, jaipong dulu zaman saya jadi dia tuh. Udah layar tancap juga ada judinya tuh, judi rokok yang muter-muter. Saya sempat masang di dulu. Karena saya tahu ternyata tukang tipu itu dia talinya ada di jempol Pak. Ternyata pantas lampunya lampu lilin begitu, lampu colen di dalam. Ini itu sebelum ada orang yang masang temennya semua. Kalau kita menang tuh, kita mau berangkat, mau pulang di jaket, mau mana, masang lagi. Jadi ada 5 orang yang masang itu, kita 1 berenam, yang 5 teman dia semua. Terus ini kakinya ada talinya nih. Jadi lempengan mana yang pasangannya dikit itu yang menang. Saya tahunya udah tobat, baru tahu. Dibilangin sama tukangnya, tukangnya sama tobat. Pantes saya bilang orang ada nih masang ini cuek aja, oh temennya ternyata. Terus di jempolnya ada talinya. Tuh orang menggelekan di depan rumah Kiai, Mu'allim Syafi'i. Kiai berangkat ngajar aja, pulang ditanya, Pak Kiai, itu kan kemana-mana itu orang kata Kiai kawan saya, dan mungkin orang nggak bisa ngajarin saya tentang sabar atau nasihatin saya tentang sabar. Kan nggak mungkin nggak begini. Mu'allim, biar sabar ya, sabar itu hebat Mu'allim. Nggak mungkin Kiai gitu. Siapa yang tadi ngajarin dia? Akhirnya Allah gerakan makhluk lain supaya saya mengamalkan itu sabar. Dia ngajar itu mujizat. Nggak mau ya ngajar jalan aja, pulang jalan aja. Itu orang yang dari mana-mana nonton nggak kenal Mu'allim, ya berdosa-dosa kan. Nah, jadi
bilang saya pernah ceramah itu panitia gak ada yang kenal. Dia kedoya belum panitia gak ada yang kenal. Manggil Habib Syafiq sama saya. Ketika Habib Syafiq ceramah sih udah datang nongkrong di tengah jamaah dengan Habib Syafiq. Habib Syafiq turun kata panitianya sambil menunggu penceramah yang kedua. Ada yang nongkrong di sana. Penceramah kedua yang gak ada yang kenal. Lama-lama ada murid kita di Anida yang dari Bojong itu melihat, nah itu dia udah lama Ustaz dari kakek ditarik sampai di dalam pada dia. Makanya Ustaz kalau jadi penceramah baju biar gede, udang-udang biar gede, sorban biar lebar, jadi kita panitia kenal. Dia bilang ya Allah sebegitunya perkembangan lebar, panjang, sorban, belum jalan, udah jatuh ke selipet dan malu. Terus berjalan sampai Allah, nikmat Allah, musibah Allah, sehat Allah, sakit, pamazil itu terus menerus. Nah, jadi kalau punya duit ya Allah, nggak punya duit ya Allah, asik aja. Tahajud siap Allah, puasa siap Allah. Nggak begini. Melihat orang salah pun melihat Allah. Orang salah itu harus diluruskan, bukan harus dimusuhi. Kira-kira orang salah itu harus diluruskan. Bedakan antara salah dengan munkar. Beda. Ini kita kadang-kadang dengan kata munkar dianggap munkar karena berantem. Orang sembahyang Jumat ada yang pakai azan sekali, ada pakai azan 2 kali. Kan cuma nggak atur doang, yang 2 kali amin sekali. Tapi kadang-kadang pakai dalil man ro'a munkar falyughayyir. Dia sekali Jumat nggak sembahyang, sah apa kagak? Sah. Berarti munkar kagak? Bukan. Ya. Jadi kalau kagak, kita ini salah emang salahnya pendapat ulama yang dulu kita anggap pendapat ulama sekarang. Jadi nempelnya di pada berapa sekarang saya mau dia. Dari zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar ada sekali. Ada yang 2 kali NU gitu. NU. Zaman Sayyidina Utsman ada 2 kali. Itu dia suruh harus ngomongin aja sekali. Oh berarti dia pakai pendapatnya Abu Bakar, Sayyidina Umar, zaman Nabi sekali. 2 kali berarti dia pakai pemikiran Sayyidina Utsman bin Affan. Dulu kalau orang ini banyak jadi adanya 2 kali. Kan beres tuh ketika disandarkan tuh. Kalau udah disandarkan ke Muhammadiyah itu rasanya mau berantem aja. Itu pakai pun nggak pakai buset yang banget itu mah, buset yang banget itu kan. Bukan, itu pendapat Imam Syafi'i. Sesatnya Imam Syafi'i enggak. Ya Allah enggak. Imam Ahmad bin Hanbal. Saya Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah. Itu Imam Ahmad tarik ke atas, jangan tarik ya ke bawah. Kalau ditarik ke bawah dari sekarang, maka yang adalah pertentangan. Nah, dulu berarti hanya menjipulai itu ya, hanya menjipulai itu musuhan mana menjipulai begitu. Jangan. Ini kan pendapat yang udah lama. Teman-teman di Muhammadiyah ngambil pendapat Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Teman-teman dia itu ngambil pendapat Imam Syafi'i. Jadi yang di atas itu Syafi'i, jangan dipulangin ke NU Muhammadiyahnya. Jadi berantem kita. Di hati kita kan nggak ada Allah. Tapi kalau dipulangin seorang Imam Syafi'i yang begitu alim saja masih kuno. Tapi awas Imam Syafi'i nanti Imam Malik kagak pakai kuno. Udah, dua-duanya yang benar. Kan begitu masih. Dua-duanya orang benar. Kecuali memang samudra berbahaya. Nah, lagi membuat janda ya bagi. Oh, seluruh. Nah, terus ada yang nanya. Jadi secara besar ada juga orang Islam yang munafik. Ya ada. Kalau kiai ada nggak usah yang munafik. Segala gitu. Tahu ada kebutuhannya kiai mah. Tapi sekali lagi orang yang menyebut Allah. Kembali kepada Allah semua. Nah, maka kalau kata Rabi'atul Adawi udah nggak ada rasa benci sama apapun, karena udah cinta semuanya kepada Allah. Hati saya udah nggak ada ruang untuk mau
maling nggak dapat apa-apa, kata Rabi'ah, nggak ada apa-apanya masuk-masuk ya. Iya, lagi yang maling di rumah saya. Minta mazat yang maha kaya, sini saya ajarin. Disuruh berdoa minta sama Allah. Malingnya agak ditangkap, agak diteriakin, enggak diajarin betul. Lagi-lagi saya cerita guru saya yang muda syahid, dibawain besek sama muridnya, ternyata basi beseknya. Kita muridnya udah selain buat ustaz yang basi. Apa kata bagaimana saya? Jangan aja mulai. Kalau lihat nasinya mah basi, nggak besek yang basi. Tapi ketika dia bawain saya, berarti nama saya ada di hatinya. Luar biasa. Berarti nama saya ada di hatinya. Bawainnya si Anu. Salah satu yang dia bawain si Anu. Ini kan sepedongkelan orang banyak banget mulai. Ada 2000, yang dibawain cuma 5 orang. Salah satunya saya. Berarti nama saya ada di hatinya. Wah, luar biasa. Ya, timbang basi makan kita timbang buang doang kalau basi. Kita mau bilang, Ustaz banyak basi. Tapi yang dibawa itu biasa-biasa. Wala yukarrar qarra, dan tidak pernah berhenti dia seketumpak. Terus Allah. Gitu. Semua aspek kehidupannya. Enak nggak enak kata manusia? Senang nggak senang kata manusia? Sama dia udah enak aja. Sudah asyad ubat lil orang-orang yang dulu cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmatnya sudah nikmat. Insyaallah minggu besok kita akan lihat bagaimana dari mana mulainya nikmat, kemana akhirnya nikmat ketika sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ya, saya hanya sebatas menyampaikan memberat ini. Bahwa kalau Ustaz Samsuri bilang kalau kalian yang nyampein kan yang tahu entah. Kemarin saya, kebetulan alhamdulillah rumah saya nggak masuk air, cuma jalanan ini memang. Jadi kalau kita turun dari depan rumah saya ke jalanan, ya sepinggang, segini. Tapi kalau rumah nggak masuk. Maka ketika saya bilang sama orang-orang, ketika ngaji baru banjir aja, baru sembahyang, baru banjir aja, baru sembahyang Jumat, ada yang bilang tuh, iya Ustaz masuk enak rumahnya kalau masuk bisa ngomong begitu. Coba punya kerendam itu. Dia bilang, kudu ada orang-orang yang kayak gue yang rumahnya kagak masuk, jadi bisa nasihatin lu. Kalau gue masuk, lu masuk, besok kita sesat semua. Coba nih, kalau saya masuk rumahnya, kemudian ngungsi rame-rame, Ustaz kita sebenarnya kagak, udah nggak usah darurat bisa sedekah gitu, sesat semua kita. Harus ada ustaz yang kaya yang ngomong sedekah, lu sedekah, enak cuma kaya. Emang kudu ada yang kaya yang bisa nasihatin. Kalau semuanya miskin, sedekah nggak usah, begitu dia susah, pelit semua kita. Nah, jadi memang kadang-kadang sekali lagi harus ada orang-orang yang menyampaikan. Tapi untuk urusan ini memang ya sama-sama kita mengkaji. Sekali lagi, kalau kita simpulkan takdir kita pada pagi hari ini, semangat orang menuju Allah tidak pernah berhenti. Dunia yang dia tetap ini untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus kendaraan cita-citanya terus berjalan. Apapun kehidupan ini, enak tidak enak menurut manusia, menurut kita Allah bagus nggak bagus, Allah. Jadi kalau saya apapun keputusan Allah pasti baik. Yang dikasih jabatan baik, yang diambil jabatannya baik, yang dimuliakan tu'izzu man tasha baik, yang dihinakan tudhillu man tasha baik. Ujungnya dia tinggal saya. Apapun keputusannya Allah pasti baik. Cukup ya, berada manfaatnya sebagai biasa pada kali yang perlu dari diskusi dan dilanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ketika kita semuanya ada beda, tapi di dalam yang dijelaskan oleh saya, kita melihat orang fakir. Ketika kita melihat sesuatu yang mungkar, mungkin kita katakan itu juga. Nah, di sini bagaimana ketika kita membaca ayat yang di dalam surat Al-Imran yang 104 dikatakan wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna
Nah, bagaimana posisi kita ketika diperintahkan oleh Allah bahwa ta'muruna bil ma'ruf dan nahi in kuntum mu'minin. Nah, jadi bagaimana posisi kita? Ini saya ya tadi Ustaz kamu sudah mengatakan jangan salah paham. Kita paham kalau kita sudah memahami. Insya Allah maksud lillah itu adalah bukan berarti kita membiarkan segala kemungkaran. Karena kalau kita membiarkan kemungkaran nanti seperti orang Nasrani, Yahudi atau pendeta-pendeta mereka ketika mereka membiarkan kemungkaran. Nah ini mungkin Ustaz bisa memberikan pendalaman lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kisah hadisul ifki, hadisul ifki itu cerita tentang Aisyah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Jadi pernah juga ada zaman dulu jadi berita Aisyah berselingkuh dengan seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal. Salah satu yang menyebarkan itu namanya Mistah. Mistah adalah orang yang selama ini kehidupannya dijalin oleh Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika hoak ini dibersihkan oleh Allah lewat firman-Nya, ada bahasa ifik, hadisul ifik. Abu Bakar As-Siddiq begitu marahnya bilang begini, demi Allah, aku hentikan bantuanku kepada Mistah. Nah, ini yang munkar Mistah apa Abu Bakar? Yang munkar Mistah apa Abu Bakar? Sebelum saya lanjutkan ceritanya. Nah, kata Nabi, kalau kita ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan pernah engkau batasi karunia Allah hanya gara-gara kemaksiatan seorang Mistah. Akhirnya Abu Bakar kembali menyalurkan bantuan kepada Mistah, padahal Mistahnya pernah salah. Ada lagi satu, namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini orang yang dikenal selalu membuat qasidah burdah buat Rasulullah. Hasan bin Sabit, dia termasuk orang yang menyebarkan hoak. Nggak ada bukti. Biangnya pasti Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau biangnya pasti. Nah, satu saat ketika udah tua nih, Hasan bin Sabit buta matanya. Datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, minta izin ingin memuji Aisyah lewat burdahnya. Maka dia puji Aisyah lewat burdahnya. Saya lupa teksnya, kira-kira terjemahnya begini dikira. Dia puji Aisyah, ujung-ujungnya dibilang begini, celakalah orang-orang yang menyebarkan menduga fitnah kepadanya. Dia masuk celaka saja. Kata Aisyah begini, walasta kadzalika ya Hasan bin Sabit. Tapi ente nggak termasuk yang celaka, padahal dia penyebar hoax. Ada orang yang protes, Aisyah lagi orang kaya begitu diizinin ke rumah, dia kan termasuk orang yang menyebarkan hoax. Ini yang mungkar yang mana nih? Yang melarang Aisyah apa yang Hasan bin Sabit? Nah, kata Aisyah, saudaraku, Hasan bin Sabit ini orang yang dulu pernah menolong Rasulullah di kalangan orang musyrik. Ketika dia ada di tengah-tengah orang musyrik kafir Quraisy, ada Rasulullah, kemudian dia bikin syair yang memuji Rasulullah. Dia bilang begini, orang-orang keturunan Quraisy itu orang kagak benar semuanya. Rasulnya, lah bagaimana saya? Saya kan Quraisy juga, kata Rasulullah. Ente ya Rasul, ibarat sebuah rambut yang ada di adonan, aku cabut meninggalkan adonan. Di depan orang-orang Quraisy, ada dia digebukin Hasan bin Sabit sama orang Quraisy. Kata Aisyah, sejelek-jeleknya Hasan sekarang dulu pernah berbuat baik. Maka ketika dia sudah minta maaf selesai, tetap aja bahwa amal ma'ruf nahi munkar, tapi bukan dimusuhi gitu bahasanya. Jadi mohon maaf sekali lagi, mohon maaf gitu ya. Jadi kalau melihat Ustaz Yusuf Mansur jangan bermusuhan gitu. Jangan memusuhi, tapi menasihati. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Sebab bagaimanapun kan dia berjasa.
Buminya hafal Quran di Indonesia ini atas Yusuf Mansur. Pertama booming sodako itu Yusuf Mansur. Bahwa belakangan ini ada sesuatu yang kurang menarik menurut kita, harus diingatkan. Watawassaw bil haq, bukan untuk dimusuhi. Karena yang namanya makhluk Allah pasti ada salahnya. Ketika kita bersadar Rasulullah, maka kita berkeyakinan yang paling benar cuma Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad, lu mau bergaul habaib ke, kiai ke, ustaz ke, ajengan ke, pasti pernah salah. Pasti pernah salah. Maka ketika ada orang salah, ya manusiawi. Habis manusiawi, tugas kita apa? Watawassaw bil haq. Yang salah kan sekarang memusuhi. Itu kita katakan memusuhi. Bukan meluruskan, membenarkan, tapi memusuhi. Maka watawassaw bil haq, watawassaw bis sabri ini juga ada itu. Allah. Tetap berteman dia. Allah. Tetap bergaul dia. Allah. Irhamu man fil ardh, yarhamkum man fis sama. Sayang orang di muka bumi. Termasuk watawassaw bil haq, watawassaw sayang orang di muka bumi. Bukan berarti diam, bukan. Cuma caranya itu cara yang ini kan juga makhluk Allah. Yang harus juga yang disentuh dengan kasih sayang itu lebih suka dibanding disentuh dengan kemarahan. Nah, istri salah diomelin sama dinasihatin, mana mau dia. Suami salah dinasihatin sama dimarahin, mana mau dia. Mertua salah. Nah, kira-kira murid juga salah, antara dirangkul, dinasihatin sama dimaki-maki. Dia lebih suka dirangkul, dinasihatin dibanding dimaki-maki. Kesalahan teman-teman kita kaum muslimin adalah al-insan mahalul khata wal nisyan. Tapi kita dikatakan dengan nama mu'minuna ikhwat wa aslihu bainal akhawat. Saya kira gitu barangkali pemahaman dari ayat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi jangan dianggap sebagai musuh. Tetap pada koridor saudara karena Allah. Kalau dia nulis, tulislah. Kalau dia menulis sesuatu itu, maka dilawan dengan tulisan lagi menguatkan. Dan soal pesantren yang ada di China, kan sudah minta maaf Yusuf Mansur. Iya, saya salah. Ternyata bukan pesantren, saya hanya dari YouTube doang. Karena sudah ada yang pesantren, ternyata itu hotel, bukan yang pesantren. Ini contoh aja Pak, bukan ini contoh supaya clear-nya omongan begitu. Jadi kalau cuma kalau yang udah double kayak Abdullah bin Ubay bin Salul, ya pada saya sebut namanya deh, yang double itu ya, foto gubernur tahun 2018 itu dipajang, ditulis orang pada kebanjiran situ senyum selfie aja. Ternyata foto tahun 2018. Nah, ini model-model Abdullah bin Ubay bin Salul yang kayak gini. Kalau meninggal aja wala takum wala tusalli alaika alaihi wala tusalli ala ahli minkum mata abada wala takum ala qabr. Jangan sembahyang. Jadi berarti ada syaratnya. Betul. Karena di dalam kehidupan itu masih ada yang munafik ini kan. Jadi kalau sudah munafik, real munafik, tidak ada lagi kita toleransi seperti itu. Pokoknya kayak Abdullah bin Ubay bin Salul dibunuh juga kagak boleh. Karena dia baca la ilaha illallah. Coba kebakaran akram juga jangan. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi bahwa pernah ada orang benar salah, zaman Nabi udah ada. Tapi kembali kepada kebenaran. Itu Hasan bin Sabit, Misbah dan sebagainya. Dulu ada Habib bin Abi Balta'ah yang minum surat, kan dianggap sebagai pengkhianat. Enggak, bukan itu maksudnya. Sudah. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رحمن ربنا زدنا علما نافعا وفهما صحيحا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع عن كلام لا يخشى عن جهل لا يشفع عن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الاربع صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم